Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fantia Almira Kusumardani, NIM 130462204, Pendidikan Biologi tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Sebelum masuk pada pembahasan, akan saya bacakan pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, unsur-unsur identitas nasional. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Dan yang terakhir, contoh pola perilaku yang menjadi identitas nasional. Masuk pada pembahasan yang pertama, pengertian identitas nasional. Nah, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas sendiri berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik atau keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Selanjutnya, ada unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, pola perilaku. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adat istiadat, budaya dan kebiasaan, sama-sama hormat kepada orang tua dan gotong royong. Yang kedua, lambang nama adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, ada alat-alat perlengkapan. Adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, perlengkapan, dan teknologi. Misalnya, bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Dan yang terakhir ada tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan abstrak, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada faktor primordial, merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Yang kedua ada faktor sakral yang berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada tokoh, kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menentukan bangsa. Yang keempat ada kesetiaan dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesetiaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatan pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang kelima ada sejarah, persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah, mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Yang keenam ada perkembangan ekonomi, akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir ada kelembagaan, lembaga-lembaga pemerintah dan politik, lembaga-lembaga ini seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Selanjutnya ada contoh pola perilaku yang menjadi identitas nasional. Kali ini saya mengambil salah satu pola perilaku yang ada di Jawa Tengah maupun di Yogyakarta.
yaitu unggah-ungguh bahasa dan tata krama. Sikap kita terhadap sesama ditentukan dengan perbedaan dalam usia atau kedudukan. Dalam hal bahasa, yaitu adanya perbedaan. Sebagai contoh, dalam menghadapi seseorang yang berusia lebih tua, orang Jawa menggunakan kata-kata yang berlainan dengan apabila ia menghadapi seseorang yang lebih muda atau sebaya. Dalam hal perbedaan tingkat status sosial, orang Jawa juga cenderung menggunakan kata-kata yang berbeda. Dalam terdapat juga perbedaan yang dipengaruhi oleh adanya perbedaan baik usia maupun status sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.